Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan melakukan praktikum pengambilan sampel lapangan dengan metode core drilling aspal. Nah, di sini ada alat bernama core drill yang mana alat ini harus teraliri air untuk menjaga mata pisau ini tidak cepat panas. Nah, mata pisaunya ini dia punya diameter 4 in atau 10 cm diameternya, dimana di ujung mata bor ini dia ada intan yang digunakan untuk memotong benda-benda yang keras. Nah, lalu gimana cara pengoperasiannya? Pengoperasiannya kita ada di ini ada juga untuk menyalakan pompa untuk memutar mata bor. Dengan caranya ini dinyalakan, lalu kita tarik. Oke, mesin sudah kita nyalakan, lalu kita on-kan tuang untuk mengalirkan oli hidrolis. Lalu kita turunkan mata pisau ini ke bawah. Sambil kita nyalakan. Sampel core drill kita menggunakan alat penjepit aspal ini. Kita ambil, kita dengan cara memasukkan alat penjepit ini ke dalam lubang core drill, lalu kita jepit sampel, baru kita angkat. Nah, ini sampel core drill sudah kita dapatkan. Ya, ini hasil tadi core drill. Ini diameternya sama dengan benda uji kalau dicetak biasa, sama, karena alat ini atau bor intinya itu, bornya itu memang desainnya sama dengan itu. Lalu kalau hasil core drill ini kita bisa melakukan beberapa data yang diambil, misalnya saja berapa tebal lapisan aspal betonnya. Kalau kita lihat dari ini sudah pernah diaspal 3 kali. Jadi ini ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Masing-masing lapisan ini bisa diukur. Jadi dari hasil core drill kita akan tahu berapa overlay yang dilakukan pada waktu pengaspalan itu. Ini bisa sering dipakai untuk data klaim pembayaran. Jadi kalau misalnya di dalam jalan raya itu ini harusnya 3 cm, ternyata terpasang 2,5, berarti kurang setengah cm. Setengah cm kali luasan itu, maka itu akan diklaim atau tidak dibayar. Tapi kalau kelebihan biasanya nggak diberi diberi reward. Ini bisa ada tiga lapis. Sebenarnya kita ambilnya kan mestinya keperluannya per lapis saja. Oh, ini pastinya lapis ini atau ini lapis ini. Tapi karena ini kita praktek, ya udah 3 lapis kena sekalian. Nah, sekarang dari ini nanti bisa diuji stabilitas dan flow seperti yang tadi. Stabilitasnya ini di stabilitas, kemudian flow-nya ketemu ya.
setelah uji stabilitas dan grok, kita bisa lakukan ekstraksi. Ekstraksi ini untuk mengetahui berapa kadar aspal yang dipasang di sana. Kalau perencanaannya itu harusnya tadi misalnya 6,5%, nah ini berapa persen bisa ketahuan. Nah, kalau kita melakukan ekstraksi, hati-hati sekali harusnya, karena itu nilainya kecil, ya 6,5% dari sekian itu kan hanya kecil ya, gramnya kecil. Nah, maka kalau melakukan ekstraksi, caranya setelah tadi diuji stabilitas, suhunya kan 60 ini, kita open saja dulu, dimasukkan ke oven supaya agak meleleh. Lalu bagian-bagian yang terpotong oleh pisau bor, ini kelihatan ini terpotong-potong pisau ini dicungkil, dibuang, ini dicungkili semua. Jadi karena ini tadi di open leleh, lalu ini dicungkili semua, ya, dicungkili semua. Kalau sudah, baru kita lanjutkan di open boleh, pokoknya bisa dibuat hancurkan gitu. Lalu bisa kita masukkan ke alat untuk ekstraksi. Kita bisa ada dua alat ekstraksi, pakai reflux sample atau pakai metode reflux atau metode yang sentrifugal. Nah, caranya berbeda. Tapi kalau yang bagus, yang akurasinya tinggi, itu menggunakan metode reflux sample. Ya. Dengan metode itu nanti akan ketahuan, karena di sana ini akan dialiri oleh CCl4 atau triklon, sehingga nanti aspalnya larut, yang tinggal adalah agregatnya. Ya, dari situ kita akan tahu berapa persen aspal yang dimasukkan ke sini atau dipakai untuk campuran. Sebenarnya tidak hanya itu, sebenarnya kalau kita mau teliti ya, hasil uji ini, ekstraksi ini, agregatnya bisa kita ayak juga, ya. Kita cari apakah proporsinya sesuai dengan rencana. Sebenarnya, tetapi jarang yang melakukan itu. Biasanya hanya mencari kadar aspalnya ini benar apa enggak, optimum apa enggak. Masalahnya biasanya stabilitasnya terpenuhi, tetapi kadar aspalnya ini belum tentu terpenuhi. Efeknya apa? Kalau aspalnya ini kurang, maka keawetan jalan itu menjadi kurang awet atau cepat rusak. Di teori sudah dijelaskan. Maka PU atau negara biasanya yang dipentingkan adalah kadar aspal. Jadi gitu. Jadi kalau kadar aspalnya ketemu, sesuai, sudah. Tapi kalau tidak sesuai, kena masalah. Jadi di proyek seperti itu ya, maka ini sering dilakukan, ya. Sering dilakukan. Jadi tinggal tujuannya apa? Memang ada yang tujuannya hanya mencari tebalnya ini, ada, boleh. Tujuannya mencari tebalnya sudah. Ya sudah, kalau mencari tebalnya, kemudian kadar aspalnya ya lakukan ekstraksi. Ya, jadi itu untuk untuk pengambilan sampel core drill, jadi sudah diperagakan. Kemudian bagaimana melakukan ekstraksi itu nanti kita jelaskan lebih lanjut.